Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. 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 Yang terhormat Bapak Andika Cahaya Titisan Sukma dan teman-teman sekalian, materi kali ini yaitu sifat-sifat periodik unsur yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Cakupannya yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat-sifat logam dan non-logam, dan kereaktifan. Sifat periodik adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Langsung saja materi yang pertama yaitu tentang jari-jari atom yang akan disampaikan oleh Feby. Silakan Feby. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Besar kecilnya jari-jari atom terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit dan muatan inti. Untuk unsur-unsur segolongan, semakin banyak kulit atom, maka semakin besar jari-jarinya. Selain itu, untuk unsur-unsur seperiode, semakin besar muatan inti, maka semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga semakin kecil jari-jarinya. Terima kasih. Oke, next. Akan dilanjutkan oleh Sofiko. Silakan Sofiko. Ya, selanjutnya jari-jari ion. Jari-jari ion adalah jari-jari dari kation atau anion yang dihitung berdasarkan jarak antara dua inti kation dan anion dalam kristal ionik. Untuk kation, terbentuk dari pelepasan elektron, sedangkan anion itu terbentuk dari penangkapan elektron. Contoh dari kation dan anion yaitu O2-, F-, Na+, Mg2+, dan Al3- dengan 10 elektron. Di sebelah kiri itu adalah ada sistem periodik golongan A. Golongan A terdiri dari 8. Yang arah horizontal itu adalah golongan, yang arah vertikal itu adalah periode. Terima kasih. Selanjutnya yaitu energi ionisasi yang akan disampaikan oleh Rizka. Silakan Rizka. Baik, materi selanjutnya yaitu energi ionisasi, yang dimana energi ionisasi ini merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Pada energi ionisasi ini ada yang namanya keadaan netral, yaitu jumlah muatan positif suatu atom sama dengan jumlah muatan negatifnya, yang dimana suatu atom ini dapat membentuk ion positif dengan cara melepas elektron atau ion negatif dengan cara menerima elektron pada kulit terluarnya. Peristiwa atom membentuk ion ini dengan melepas atau menerima elektron dari keadaan netralnya dikenal sebagai ionisasi. Energi ionisasi ini juga merupakan energi minimum yang diperlukan oleh atom netral dalam keadaan gas agar dapat melepaskan satu buah elektron pada kulit luarnya. Energi yang dibutuhkan pada energi ionisasi ini dapat memindahkan satu elektron terluar dari atom dalam bentuk gas. Energi ionisasi ini juga diperlukan untuk mengatasi gaya tarik-menarik oleh inti atom yang bermuatan positif terhadap elektron terluarnya. Energi ionisasi ini dipengaruhi oleh muatan inti efektif dan susunan elektron dalam kulit valensinya. Umumnya, muatan inti efektif yang besar mengakibatkan pengeluaran elektron dari atom menjadi sukar sehingga mengeluarkan energi ionisasi yang lebih besar. Pada proses pengeluaran ini dapat dipahami bahwa mengeluarkan satu elektron pertama dari atom netralnya akan lebih mudah daripada mengeluarkan satu elektron kedua dan seterusnya dari kation yang bersangkutan karena pengaruh muatan inti ini menjadi semakin efektif terhadap elektron yang semakin berkurang jumlahnya. Terima kasih. Terima kasih Rizka. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Itu jadi energi ionisasi memiliki hubungan dengan atom, dengan nomor-nomor atom, yaitu pertama, dalam suatu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasinya akan semakin kecil. Kemudian dari satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasinya cenderung bertambah. Lalu untuk satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom itu akan bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Kemudian kalau dari satu periode, juga dari kiri ke kanan, jari atomnya berkurang, sehingga daya tarik inti terhadap elektronnya semakin kuat.
Jadi energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom atau ion dalam fase gas yang melepaskan sebuah elektronnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin bertambah. Energi ionisasi yang pertama tuh cenderung semakin kecil. Kemudian kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung semakin besar. Sebagaimana pertambahan muatan inti efektif sehingga tarikan oleh inti bertambah. Oke, next materi selanjutnya yaitu afinitas elektron yang akan disampaikan oleh Jessica. Silakan Jessica. Afinitas elektron didefinisikan sebagai jumlah energi yang dilepaskan ketika suatu elektron diterima oleh atom netral dan membrana yang bermuatan negatif. Nilai dari afinitas elektron didapatkan dari pengukuran panas pembentukan dan energi kisi dari unsur senyawa ionik. Afinitas elektron bernilai positif jika reaksinya eksotermik dan bernilai negatif jika reaksinya endotermik. Secara reaksi yang terjadi ketika suatu atom menerima elektron dapat digambarkan sebagai berikut. X ditambah elektron menghasilkan X- plus energi. Hal ini juga sama dengan pelepasan elektron dari ion negatif menjadi atom yang bermuatan netral, yaitu X- menghasilkan X ditambah elektron. Dalam reaksi tersebut, X merepresentasikan atom bermuatan netral, sedangkan elektron merupakan elektron yang diberikan kepada atom X. Ketika terjadi reaksi, X menerima sebuah elektron, sehingga X akan menjadi bermuatan negatif atau X-, dan pada kondisi tersebut dihasilkan sejumlah energi tertentu. Afinitas elektron ditunjukkan dengan simbol Ea dan biasanya dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Dalam tabel periodik, afinitas elektron cenderung semakin bertambah dari kiri ke kanan dalam satu periode dan pada satu golongan cenderung berkurang dari atas ke bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Mulyati. Oke, Sri, kan Sri. Lanjut. Baik, di sini ada kegunaan afinitas elektron. Perlu diingat ya, bahwa afinitas elektron hanya berlaku untuk atom dan molekul gas. Karena tingkat energi elektron dari fase cair dan padatan diubah oleh interaksi dengan atom atau molekul lain. Meski demikian, afinitas elektron memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kimia. Penggunaan lain dari afinitas elektron yang biasa dilakukan adalah untuk menentukan apakah suatu atom atau molekul akan bertindak sebagai akseptor elektron atau donor elektron dalam suatu reaksi dan untuk memprediksi apakah dua reaktan akan saling bereaksi dalam reaksi redoks. Nah, sekarang jenis afinitas elektron. Adapun untuk beragam macam-macam dalam afinitas elektron ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu afinitas elektron pertama. Afinitas elektron terkait dengan pembentukan ion negatif dan penggunaannya hampir selalu terbatas pada unsur golongan 16 dan 17 dalam tabel periodik. Afinitas elektron pertama merupakan energi yang dilepaskan ketika 1 mol atom gas memperoleh elektron untuk membentuk 1 mol ion gas dengan muatan -1. Dapat juga didefinisikan sebagai energi yang dilepaskan per mol X ketika perubahan terjadi. Afinitas elektron pertama ini memiliki nilai negatif. Sebagai contohnya yaitu afinitas elektron pertama dari klorin adalah min 349 kJ per mol dengan tanda negatif yang menunjukkan sebagai terjadinya perlepasan energi. Ketika elektron ditambahkan ke dalam unsur logam, maka diperlukan energi untuk mendapatkan elektron tersebut atau yang disebut reaksi endotermik. Yang kedua yaitu afinitas elektron kedua. Afinitas elektron kedua adalah energi yang dibutuhkan dari atom untuk menambahkan elektron ke dalam setiap ion yang bermuatan -1 dalam 1 mol unsur gas. Ketika telah terjadi penerimaan elektron pertama, maka suatu unsur gas netral akan menjadi bermuatan -1. Setelah itu, dapat terjadi kembali pemberian elektron sehingga ion tersebut akan menerima sebuah elektron dan muatannya akan menjadi -2.
Energi yang dibutuhkan dalam penerimaan elektron kedua tersebut didefinisikan sebagai afinitas elektron kedua, yaitu contohnya adalah X min plus elektron menjadi X2 min. Dalam peristiwa ini, energi tidak dilepaskan, melainkan dibutuhkan, sehingga tanda energi yaitu positif atau endoterm. Kebutuhan energi tersebut digunakan untuk memaksa elektron menjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Sri. Selanjutnya yaitu ke elektronegatifan yang akan disampaikan oleh Nisa. Silakan Nisa. Baik, selanjutnya itu ke elektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar tentu akan mempunyai keelektronegatifan yang besar pula. Elektronegativitas adalah ukuran kemampuan suatu atom dalam sebuah molekul dalam keadaan berikatan untuk menarik elektron kepadanya. Semakin besar elektronegativitas, semakin mudah atom tersebut menarik elektron kepadanya sendiri. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, elektronegativitas cenderung semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, elektronegativitas cenderung semakin besar. Bisa dilihat pada tabel unsur periodik di samping, dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu semakin kecil. Nah, kenapa semakin kecil? Karena adanya tarik-menarik antara inti dengan elektron kulit luar itu semakin kuat. Nah, kalau tarik-menariknya ini kuat, dia cenderung untuk menangkap elektron itu dari luar. Dengan demikian, kita bisa tahu dari kiri ke kanan akan cenderung menarik elektron. Karena jari-jari semakin kecil, maka elektronegativitas itu akan semakin besar. Kalau dari atas ke bawah, jari-jarinya itu semakin besar, maka interaksinya akan semakin lemah antara inti dan kulit luar. Jadi dia sulit untuk menarik elektron dari luar. Maka elektronegativitasnya itu semakin kecil akibat dari tarik-menarik yang lemah itu. Bisa dilihat di sini di tabel itu memiliki nilai 0 sampai 4. Dan yang mempunyai elektronegativitas paling besar adalah F atau fluor, karena dia itu atom yang paling kecil. Oke, udah. Terima kasih Nisa. Selanjutnya itu materi tentang sifat logam dan non-logam yang akan disampaikan oleh Ramot dan Winda, tapi terlebih dahulu oleh Ramot. Silakan Ramot. Sifat logam berhubungan dengan kemampuan suatu atom melepas elektron atau menjadi bermuatan positif membentuk kation. Nah, sifat logam ini punya ciri-ciri seperti berwarna putih, mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dan dapat mengantarkan arus listrik. Nah, untuk kelompok unsur logam, logam alkali ini ada di golongan 1. Nah, contohnya litium, natrium, potasium, rubidium, cesium, dan fransium. Untuk logam alkali tanah, terdapat di golongan 2. Contohnya berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Kalau logam transisi ini terdapat di golongan B. Dan untuk logam lainnya, contohnya aluminium, indium, talium, uluntrium, dan sebagainya. Untuk pengertian dari kelompok metaloid adalah merupakan logam unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Metaloid sulit dibedakan dengan logam. Perbedaan utamanya adalah bahwa umumnya metaloid adalah semikonduktor, sedangkan logam adalah konduktor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Winda. Oke, Winda bisa ngelanjutin materi dari Ramot. Silakan Winda. Ya. Nah, untuk unsur semilogam ini, dia ada baron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, polonium. Nah, tadi kan udah dibahas tentang sifat logam. Nah, sekarang
sifat non-logam. Nah, sifat non-logam ini dia berhubungan dengan kecenderungan suatu atom untuk menerima elektron atau menjadi bermuatan negatif atau membentuk anion. Nah, di dalam unsur non-logam itu ada halogen, gas mulia, dan non-logam lainnya. Nah, di halogen itu dia terdapat fluorin, klorin, bromin, iodin, asin, sama unun septium. Nah, di gas mulia itu terdapat helium, neon, argon, kripton. Nah, non-logam ini ada antara lainnya itu ada unsur hidrogen, karbon, nitrogen, fosfor, oksigen, sulfur, dan selenium. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu tentang kereaktifan yang akan disampaikan oleh Retno dan Saiful. Pada Retno dipersilahkan. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungan melepas atau menarik elektron dari kiri ke kanan dalam satu periode. Mula-mula kereaktifan menurun, kemudian bertambah hingga golongan ke-8A. Reaktif artinya mudah bereaksi, maka kereaktifan adalah mudah atau sukarnya suatu atom untuk bereaksi dengan atom lainnya membentuk ikatan. Kereaktifan bergantung dari kemampuan untuk melepas atau menarik elektron. Kereaktifan dari atas ke bawah semakin berkurang. Semakin mudah unsur tersebut melepas atau menerima elektron, maka unsur tersebut semakin reaktif. Kereaktifan juga berbanding terbalik dengan nilai afinitas elektron dari atas ke bawah. Afinitas elektron halogen semakin kecil, maka kereaktifan halogen semakin berkurang. Jika dalam sistem periodik, maka keteraturannya sebagai berikut. Unsur logam ke kanan makin kurang reaktif, ke bawah makin reaktif. Sedangkan unsur non-logam ke kanan makin reaktif, ke bawah makin kurang reaktif. Unsur-unsur golongan 8A merupakan unsur-unsur yang sangat sukar segi konfigurasi menerima elektron. Sedangkan golongan 1A paling reaktif. Hal ini dikarenakan energi ionisasi golongan 1A dari atas ke bawah semakin berkurang. Atau menurun. Sehingga makin juga tergolong logam reaktif. Tetapi kereaktifannya kurang dibanding dengan logam alkali seperiod. Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh Feby dan Viko. Silakan Feby dan Viko. Feby, dipersilakan Feby untuk menjelaskan contoh soal. Feby. Baik, terima kasih. Contoh soal yang pertama akan saya bacakan yaitu dari kedua unsur berikut Na dan Mg yang masing-masing mempunyai nomor atom 11 dan 12. Tentukan unsur yang memiliki jari-jari atom paling kecil. Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab. Di sini terdapat Na dan Mg. Na memiliki nomor atom 11. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Atau bisa juga dengan Ne, 3s1. Na terletak pada golongan 1A dan periode ketiga. Selanjutnya Mg. Mg memiliki nomor atom 12. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, atau 3s1. Bisa juga dengan Ne, 3s2. Mg terletak pada golongan 2A dan periode ketiga. Kedua unsur tersebut harus diurutkan ke samping kanan, yaitu Na ke Mg. Sifat jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil, jadi unsur Mg itu memiliki jari-jari atom yang paling kecil. Next. Oke, itu ada
contoh soal yang kedua yang akan dijelaskan oleh Sri dan Jessica. Silakan Sri dan Jessica. Baik, saya akan membacakan contoh soal nomor 2. Dari ketiga unsur berikut, litium nomor atom 3, natrium nomor atom 11, dan kalium nomor atom 19. Pertanyaannya adalah, urutkan ketiga unsur tersebut berdasarkan sifat energi ionisasinya. Litium, konfigurasi 1s2, 2s1. Litium terletak pada golongan 1A dan periode 2. Natrium, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Natrium terletak pada golongan 1A dan periode 3. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Kalium terletak pada golongan 1A dan periode 4. Litium, natrium, dan kalium terletak pada golongan yang sama, yaitu 1A. Ketiga unsur tersebut harus diurutkan ke bawah, yaitu Li. Li paling atas karena memiliki nomor periode paling kecil, yaitu 2. Kalium paling bawah karena memiliki nomor periode paling besar, yaitu 4. Sifat energi ionisasi dari bawah ke atas semakin besar. Jadi energi ionisasi litium lebih besar daripada kalium dan lebih kecil daripada litium. Litium memiliki energi ionisasi paling besar. Terima kasih. Oke, itu tadi materi dari sifat-sifat periodik unsur beserta contoh-contoh soalnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan teman-teman yang menyimak video ini nantinya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut terlibat dalam proses pembuatan video ini dan sudah menjelaskan materi ini.